Aku cerita begini ada Abah, Beb. Kalau nggak ada Abah gue nggak berani. Suara ketuk pintu, Beb, 3 kali. Kayak gini. Nah, nah, gitu 3 kali, Beb. Bunda Itwil, welcome back in my YouTube channel. Hari ini Kakak Itwil bakal menemani malam minggu kalian dengan cerita horor di Jerman. Aku nggak ada editor, Beb. Buat kalian yang punya apa ya, side job atau part time job sebagai editor, bolehlah aku DM Beb di IG Beb. Jangan di IG deh. DM adminku aja di IG ada nomornya ya. Aku butuh editor supaya ada suara-suara gitu loh, efek-efek suara gitu. Kayak sepi banget gitu gue yang ngoceh ya, Beb. Oke, jadi kali ini aku bakal ceritain pengalamanku waktu di Jerman. Ini waktu sama bule, ya mantanku ya. Mantanku nggak sih? Ya mantanku. Tapi kita nggak berlangsung lama. Jadi beberapa bulan aja udah itu putus gitu. 2016 awal-awal ke Eropa. Kalian tahu kan aku awal ke Eropa itu ke Jerman dulu bukan di Austria. Kalau Austria itu 2019 karena emang kenal Abah kan, kenal Papski. 2016 tuh aku di Jerman, Beb. Ditaruh di sini, nah, ada yang komen aja, udah bener mic-nya dipegang katanya. Mic-nya dipegang, salah lagi. Kak, udah serba salah ya, Em. Ya udah denger kan, jelaskan. Oke, 2016 aku di Jerman, Beb. Dan kenal sama orang, ya, Jerman ya masa sama dedemit ya sama orang lah ya. Kenal sama seseorang di Jerman, usianya di atas 35 tahun tapi di bawah 40 tahun. Dan orang ini tuh termasuk ke dalam jenis orang yang unik sama kayak aku. Kalau aku lebih ke etnik ya, Beb. Kalau orang ini tuh suka koleksi-koleksi barang-barang laule alias barang-barang yang udah lama, yang udah zaman dulu. Masih muda tapi ketertarikannya sama sesuatu itu laule-laule gitu ya, Beb. Yang lama banget gitu. Contohnya dari jam dinding pun yang jam ada bunyinya. Dung. Nah, gitu, Beb. Dung dari luar apartemennya modern ya kalau aku lihat karena di Jerman kalau di salah satu kota besar pasti ya apartemennya ya begitu gitu, nggak ada yang tua-tua banget kecuali di sini. Di Austria kalau misalnya udah ke pelosok banget pasti kayu-kayu karena kan di gunung. Abah juga sebenarnya ini ya Beb, lihat deh. Tuh. Jadi Abah pun sebenarnya unik gitu taste-nya. Tapi mantanku ini tuh lebih lebih parah lagi. Sampai dia pernah tunjukin ke aku jam yang bener-bener tua yang dari buyut-buyutnya itu disimpan gitu ya. Beb, ini dijual, kalau dijual tuh bisa sampai 1.000 2.000 katanya, 2.000 euro. Ah, lumayan. Apa aku curi aja ya, Beb? Jiwa kemiskinanku tumbuh gitu ya. Padahal jamnya udah lama tapi tetap unik kan. Semakin lama ada beberapa barang yang semakin disimpan semakin lama tuh semakin vintage gitu. Kayak value-nya naik. Alemong lah pokoknya ini orang yang unik lah ya. Tua gitu yo. Apa seleranya. Padahal dia masih muda, Be, masih di bawah 40. Nah, aku jujur nggak ada pernah punya pengalaman yang aneh sebelumnya, Beb. Sebelum di rumah itu gitu ya. Sebelum di apartemen itu. Jadi baik-baik aja sih sebelumnya. Malah aku mikir gini, mungkin hantu di Eropa dan hantu di Indonesia itu beda. Kenapa? Karena kalau di Indo, Beb, kita sedikit masuk ke rumah yang sepi, ada bulu kuduk merinding, benar nggak? Kita masuk ke jalan yang kosong gitu ya, nggak yang lampunya mati, ada bulu kuduk merinding. Nah kalau di Jerman tuh enggak, I feel safe gitu ya. Aku tuh merasa aman dari para hantu. Kalau dari manusia malah aku lebih takut sama manusia ya. Kalau di Indo kan takut hantu kan. Kalau di Eropa tuh nggak pernah aku diganggu, nggak pernah ada perasaan sendiri. Maksudnya deg-degan kalau sendiri. Bahkan Abah pun sering minum kan keluar dan aku ditinggal dong gitu. Dia pulang jam 3 pagi, jam 4 pagi atau jam 2 pagi gitu. Gue nyaman aja nonton Netflix, nggak ada gangguan-gangguan aneh gitu ya. Tapi di Jerman ini beda, Beb. Dulu aku pernah sama orang ini karena rumahnya udah angker ya kayak, dan kan bule itu nggak suka terang, Beb, gelap. Jadi bule itu bener-bener kayak save energi gitu, kayak
Kalau emang lu nggak butuh light gitu ya, nggak butuh lampu, penerangan, udah nggak usah dinyalain. Nah, sedangkan kita orang Indonesia bahkan tidur pun nyala kan. Lampu harus nyala gitu. Nah, bule itu enggak, Beb, harus mati semuanya. Singkat cerita, kita keluar nih. Dan dia itu rumahnya di depan danau. Danau yang besar ya. Paling cuman 20 detik jalan kaki ke depan udah danau. Dari rumahnya pun, dari apartemennya pun, view-nya danau ya. Jadi hutan, Beb. Danau-danau apa ya? Mungkin hutan bakau gitu ya. Bener-bener danau dan agak sepuki sih kalau aku lihat ya dan aku rasakan. Enggak serem tapi apalagi kalau misalnya pagi-pagi dan ada kabut itu udah bener-bener mistis gitu ya. Aduh ini Alemong deh. Tapi aku nggak pernah ambil pusing karena tinggal sama dia juga. Tapi once kita tuh mau ke kota dan kebetulan jalan menuju ke kota itu ada dua. Melewati hutan-hutan yang menelusuri danau itu atau pakai tram. Tram itu kayak kereta kota gitu loh, kayak di jalan raya bisa. Di Indo belum punya kayaknya. Tapi di Eropa tuh ada yang kayak jalur itu jalur bis ya cuman beberapa meter udah stop, beberapa meter udah stop. Jadi di dalam kota itu aja. Pakai tram, Beb, aku. Tapi mikir lagi nih, aduh pakai tram juga harus jalan lagi karena nggak di depan rumah banget pakai tramnya. Aku bilang lah sama dia, Beb, udah aja lah kita jalan kaki aja sambil olahraga. Aku bilang gitu, Beb. Oh oke oke oke. Kita tuh keluar after lunch, kita jam 1 ya. Jalanlah Beb aku. Dan emang ini tuh baru pertama-pertama kenalan. Jadi belum udah stay bareng tapi belum lama aku tinggal di situ gitu ya, Beb. Aku tanya lah, kita jalan-jalan-jalan sambil ngobrol, jalan ngobrol. Dan emang jalan itu sepi karena orang-orang udah memilih pakai tram gitu kecuali kayak kakek-kakek nenek-nenek sambil gerak jalan tuh banyak, Beb. Tapi kalau orang pada umumnya kayak seumuran aku, seumuran dia ya pakai tram dia, memilih pakai tram karena lebih praktis kan. Lewatlah Beb jalan, Beb. Aku lihat ini apa ya dalam hati tapi Beb ada bangunan, kok ada bangunan di sini. Ini kan jauh kemana-mana, ini kan di hutan ya, ini kan depan danau, ini kok ada bangunan ini. Nah aku lihat Beb dari apa papan yang di depan itu ya, kayak dari gate-nya itu, pintu masuknya itu rumah sakit itu Beb, Krankenhaus. Jadi Krankenhaus itu bahasa Jerman, rumah sakit itu. Aku cerita begini ada Abah Beb, kalau nggak ada Abah gue nggak berani. Jadi rumah sakit yang aku lihat di mataku gitu itu rumah sakit ya, dan ada mobil ambulannya ya. Dan aku ngelihat si jendelanya itu nyala ya. Jadi ada beberapa jendela yang beroperasi. Jadi kalau kamar-kamar yang beroperasi kelihatan dong dari luar dan ngelihat suster. Dan si susternya itu kayak lagi pasangin infus gitu loh Beb ke pasien. Kelihatan dong lagi ngebungkuk gitu sedikit. Oh, masih beroperasi ini tapi siapa ini pasiennya kok ini di tengah hutan gitu ya dan depannya danau. Aku mikir lagi, oh alah ini buat yang ini kali ya. Karena di situ tuh banyak perahu, Beb. Ya banyak warga lokal yang mempunyai boat gitu, fast boat entah perahu yang ada layarnya itu. Jadi aku mikirnya, oh ya udah mungkin itu buat apa itu nyala-nyala. Aku mikirnya rumah sakit ini tuh buat orang-orang yang ada kecelakaan di danau aja. Itu intinya gue mikirnya ya. Nah, Beb, udah dong kita makan di kota, terus kita ya you know kan shopping-shopping sedikit. Udahlah waktu berlalu sampai di jam setengah 6 sore gitu dan itu kita lagi autumn kalau nggak salah. Jadi jam 6 jam 7 tuh udah mau gelap, Beb. Dia nanya lagi, Beb, kita mau pakai tram atau jalan? Jalan lagi lah, soalnya aku udah makan banyak, aku bilang. Karena kan emang seru aja gitu jalan ya, Beb. Jalan tuh 50 menit, Beb. Dari kota ke rumah dia melalui jalur yang hutan itu, yang di depan danau itu. Oh ya udah jalan. Sambil diet dong, kan nggak mau gendai kan. Udah makan banyak kayak buto ijo, masa gue nggak mau jalan cuman segitu. Lewat lagi, Beb. Blep, 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 blep. Lewat lagi aku rumah sakit itu. Tapi sekarang ini gelap. Jadi rumah sakitnya gelap. Kok gelap? Nanyalah aku ke dia. Beb, ini tutup ya rumah sakitnya. Nggak 24 jam aku bilang. Kok nggak ada lampu yang nyala?
Oh, merinding aku, Beb. Udah, I talk to you later, kata pasanganku pada saat waktu itu. Oh, oke oke. Udah lewat nih soalnya aku nanyanya itu pas aku lewat kita lewat di situ pulangnya. Jadi aku nanyanya nggak pas di rumah tapi pas di depan rumah sakitnya banget. Atau aku nanti ngobrol sama kamu setelah ini ya katanya. Sesudah ini. Oh, oke oke. Makin gak enak hati aku, Beb. Ngomonglah dia sama aku. Sayang, maksudnya apa tadi ya? Itu rumah sakit kan emang udah nggak beroperasi lama katanya. Udah puluhan tahun bahkan ratusan tahun. Oh, aku bilang, masa sih, Beb? Iya, kenapa emangnya? Itu tadi aku ngeliat suster, aku bilang. Aku tadi pas OTW berangkat ke kota itu aku ngeliat suster. Pokoknya penglihatanku pas OTW ke kota itu, Beb, pas berangkat ke kota melewati rumah sakit itu tuh emang emang tua rumah sakitnya di mataku gitu ya, tapi masih beroperasi gitu loh. Gimana sih? Emang nggak ada orang, cuman gue ngelihatnya itu masih bersih gitu loh, masih masih ya beroperasi. Gimana sih rumah sakit pada umumnya? Dan jendelanya tuh masih kebuka-buka lebar gitu kan siang ya. Dan ada suster yang lagi bungkuk gitu, Beb, lagi benerin infusan. Aku bilang, itu udah lama, Beb, udah ratusan tahun katanya nggak operasi lagi katanya. Dum 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 dum, langsung aku merinding, Beb, sebadan badan seitil-itil merinding aku. Ya Allah, tadi apa dong, aku ngelihat apa, ditunjukin apa gue, bener-bener itu mataku nggak mungkin salah lihat karena itu orang gitu loh, Beb. Ya cuma nggak tahu itu yang bawahnya melayang atau enggak ya, tapi emang itu orang. Aduh, merinding gue, Beb. Udahlah, selesai kita masuk ke rumah gitu ya. Itu aku masih berpikir keras itu yang tadi apa gitu ya. Tidurlah, Beb, aku, Beb, tidur. Terus for your information, mantanku pada saat itu ya, pasanganku pada saat itu tuh ngorok, Beb. Dan I just can gitu. Aku tuh paling nggak bisa sama orang yang ngorok. Abah aja udah 48 tahun nggak ngorok dia. Sleeping Beauty dia, makanya kita cocok gitu ya. Itu salah satu alasan kenapa aku bertahan karena dia nggak ngorok gitu. Jarang loh cari orang yang nggak ngorok, Beb. Tidurlah aku, Beb, di rumah itu, di kamar sama dia, dan dia ngorok. Kurang asem ini. Masa gue harus tidur di sofa dengan jamnya yang setiap jam dum dum. Aduh, aku terpaksa, Beb, pindah karena nggak bisa tidur. Pindahlah aku ke sofa, Beb. Aduh, itu jaraknya mungkin 20 langkah ya. Dari kamar dia ke ruang tamu itu, Beb, karena apartemennya gede. Aduh, Alemong, udahlah aku tidur, Beb, di sofa itu. Bener-bener yang maksain gitu ya. Nggak lama kemudian, Beb, ada suara ketuk pintu, Beb, 3 kali. Itu kan si pintunya itu kaca ya, kaca tebel gitu kayak gini ya, tapi itu lebih tebel. Buk, buk, nah kayak gini. Nah, nah gitu 3 kali, Beb. Aduh, itu siapa? Nggak mungkin ada tamu jam segini. Dan kalau tamu pun pasti nyalain bel, Beb. Nggak akan pintu. Itu pintu, Beb. Aku kayak nggak gerak, Beb. Mau itu nggak tahu. Jadi mau bangun susah, tapi mata kebuka. Mau bangun susah, pokoknya nggak bisa gerak gue. Bup, bup, bup. Kemudian, Beb, 5 menit, mungkin 5 menit, 3 menit kemudian ada suara langkah kaki, Beb. Nah, kayak gitu semakin dekat, langsung aku bangun, dipaksa. Aku sekuat tenaga, Beb, bangun langsung aku lari ke kamar, aku bangunin pacarku itu ya. Beb, Beb, ada ini, ada ini. Udah tidur di sini, kamu ngorok, aku bilang gitu. Udah aku aja di kamar, di living room. Enggak, di sini, udah di sini. Itu, Beb, Alemong ternyata diikutin mungkin gue ya sama dedemit yang di rumah sakit itu. Aduh, Alemu, serem banget itu awal-awal tuh, Beb, waktu di Jerman itu dikerjain gue. Tapi nggak sempet yang ngelihat fisiknya bagaimana ya, kayak bentukannya nggak bisa aku sebenarnya. Cuman kalau ngerasain aku sering bisa gitu ya. Tapi kalau di sini alhamdulillah nggak ada yang aneh-aneh. Paling cuman aku tuh sebenarnya anak IndiHome, Beb. Jadi gue tuh bisa ngelihat yang herp gitu. Cuman ngelewat doang herp cepet tapi nggak yang berkomunikasi, nggak bisa. Nggak bisa yang melihat jelas, nggak bisa, cuman ambrep ambrep gitu. Aku tahu ada ini. Tahu aku. Lagi ada ini, tahu aku, cuman nggak bisa yang komunikasi gitu ya.
Ah, ya udahlah, segitu dulu ya Beb, mumpung ada Abah ini ceritanya. Kalau nggak ada Abah aku nggak berani, takut. Segitu dulu ceritaku, semoga bisa menemani malam minggu kalian ya. Ember Bur, jangan lupa subscribe, like, komen, sama share pokoknya supaya 10.000 subscriber ya. Anyway, kakak itu mau kasih tahu kalian, aku punya produk jamu janda resah buat bunda-bunda yang kurang menggigit, bunda-bunda yang ada keputihan, ada bau-bau tidak sedap. Pokoknya ada masalah di terumbu karangnya, bisa langsung CO di toko oranye aku, namanya Ardiani C. Nanti aku ketik ya di sini ya. Oke. See you in the next video. Bye. Sehat semuanya ya.